Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di mata pelajaran seni budaya. Kali ini yang akan kita bahas adalah istilah-istilah yang sering ada di musik ya. Semoga saja yang kita bahas cukup banyak dan sering dipakai di musik. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang nada. Nada itu berdasarkan dari suara ya, atau getaran. Kita tahu getaran itu punya frekuensi tertentu ya, dari mulai rendah sampai melengking atau mungkin sampai tidak bisa didengar oleh kita, yang dengar cuman kelelawar ya. Oke. Getaran dari sebuah suara ini mempunyai frekuensi. Nah, oleh seseorang ini dipatenkan menjadi sebuah nama-nama ya. Yang pertama awalnya namanya adalah do re mi fa sol la si do. Kemudian setelahnya juga ada diganti dengan C D E F G A B C menggunakan huruf ya. Nah, kita kembali lagi ke do re mi fa sol la si do. Ini sekarang ini lebih banyak dipakai oleh penyanyi ya, lebih banyak dipakai oleh penyanyi ketika mereka sedang melatih lagu berdasarkan nada-nadanya ya, tinggi rendahnya nada. Nah, do re mi fa sol la si do ini otomatis menjadikan sebuah alat bantu ya, alat bantu pengucapan dalam menyanyi. Oke. Selanjutnya do re mi fa sol la si do ini dinamakan dengan solmisasi ya. Solmisasi adalah alat bantu dalam melatih nyanyi ya gitu. Oke. Selanjutnya adalah yang tadi C D E F G A B C. Itu jumlahnya ada C D E F G A B, kembali lagi ke C. Satu tingkatan satu oktav ya. Itu ada 8. Kemudian ditambah, kalau kita lihat di tuts piano atau pencetan piano itu kan ada yang hitam. Oke. Yang hitam ini ada 5. Ada 5 dalam satu tingkatan. Otomatis 8 ditambah 5 menjadi 13 ya. Dalam satu tingkatan itu ada 13 nada. Nah, yang hitam ini disebut apa? Yang hitam ini tergantung perlakuannya. Perlakuannya kita tahu tuts hitam yang di piano itu berada di sela-sela nada, 2 nada di bawahnya ya. Nah, otomatis yang tuts hitam ini tergantung perlakuannya berdasarkan sama C D E F G A B C nya. Jadi tetap menggunakan C D E F G A B C. Nah, tinggal nanti kita menuju ke yang hitam itu kita memperlakukan sebagai gimana, ini berdasarkan hurufnya apa gitu, hurufnya apa. Misalnya dari C kita sebelahnya di atasnya tuh ada ada tuts hitamnya. Nah, otomatis C ini kita naikkan setengah laras, namanya setengah laras. Itu kita berpindah itu setengah laras masing-masing ini ya, pergerakannya ya, setengah laras. Itu C kita naikkan setengah menjadi cis ditambah is ya, di belakangnya ditambah is. Dia itu pasti ada di tuts hitam itu. Kemudian D kita naikkan setengah laras menjadi dis. E kita naikkan setengah laras menjadi ace. Nah, ace ini ternyata letaknya ada di nada F. Nah, F ini bisa kita sebut dengan yang namanya enharmonis. Enharmonis itu satu nada ada memiliki 2 nama gitu. Itu kalau kita naikkan setengah laras. Ada perlakuan lagi diturunkan setengah laras juga ada. Nah, misalnya nada C kita turunkan setengah laras menjadi ces, ditambah belakangnya adalah S. Nah, S ini adalah ces ini enharmonis dengan nada B. Kita tahu bahwa
C ke B itu tidak ada tuts hitamnya di atas ya, berarti B ini enharmonis dengan C gitu. Enharmonis apa tadi? Satu nada memiliki dua nama gitu. Oke, selanjutnya melodi ya. Kita akan bahas tentang melodi. Melodi ini adalah rangkaian dari nada-nada beserta dengan ritme. Beserta dengan ritme. Atau selanjutnya kita bahas tentang ritme ya. Ritme itu apa sih? Ritme kalau kita detailkan itu adalah panjang pendeknya sebuah ketukan, sebuah bunyi. Nah, kalau dirangkai hanya bunyi saja, kita tidak tahu nadanya ataupun nadanya sama, itu namanya ritme. Biasanya drum itu hanya memainkan ritme. Nah, kalau nada ditambahkan dengan ritme tertentu itu menghasilkan melodi. Nah, melodi ini sebenarnya sudah jadi lagu ya, hanya lagu itu kan unsur paling dasar adalah melodi ya. Oke. Nada, melodi, ritme. Oke. Selanjutnya adalah namanya dinamik. Dinamik atau dinamika. Nah, dinamika ini adalah keras lemahnya sebuah bunyi, atau mungkin bukan keras lemahnya, namanya lirih. Lirih ya, lirih. Kemudian lirih itu saya lupa lawan katanya apa. Kemudian kalau di barat biasanya tertulis semuanya itu ditulis menggunakan istilah ya. Kalau lirih itu ditulis dengan namanya piano ya. Kemudian kalau keras itu ditulis dengan forte. Nah, lirih ini bukan berarti namanya pelan. Pelan ini kita tahu lawan katanya cepat ya. Jangan menggunakan lirih itu dengan kata pelan sebenarnya. Oke, selanjutnya istilah ini tadi ya, ada forte, piano dan sebagainya, itu banyak sebenarnya. Karena mereka di musik ini tatanan dinamikanya sangat diatur ya. Selanjutnya adalah istilah tempo. Tempo ini adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Nah, kita tahu kalau lagu ini punya kecepatan ya, punya kecepatan dan punya hitungan. Hitungan ini ditentukan oleh tempo. Nah, biasanya tempo ini menggunakan hitungan menit dalam jam. Jadi kalau misalnya dalam tulisan atau kita menulis lagu, tempo sama dengan 60, berarti otomatis ada 60 ketukan per menit. Nah, kita tahu 1 menit ada 60 detik. Jadi ketukannya itu sama dengan detik kecepatannya ya. Kalau 70 otomatis lebih cepat dari detik itu sendiri. Kalau 120 otomatis 2 kali lipat dari detik ya. Oke, untuk lebih tepatnya dalam menghitung namanya tempo itu ada namanya alat metronom, metronome. Nah, itu sebenarnya enggak banyak di gadget kalian sudah ada, kalian bisa download. Kalau kalian mau melatih lagu apa gitu ya kan dengan tempo yang mau secepat apa, itu kalian bisa download di gadget kalian ya. Kemudian ada juga alat secara manual, gambarnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya unsur namanya adalah tangga nada. Tangga nada ini nama lainnya adalah nada dasar. Nada dasar ini adalah sebuah urutan atau pakem atau
nada-nada yang dipakai, hanya yang dipakai dalam sebuah lagu. Jadi kita tahu tadi ada C, D, E, F, G dengan ditambah 5 nada di tuts hitam itu dalam lagu tidak dipakai semua, kadang-kadang tidak dipakai semua. Jadi ada pakemnya gitu. Nah, disebut dengan tangan nada. Tangan nada ini juga ada yang dinamakan tangan nada mayor, tangan nada minor, tangan nada slendro, tangan nada pelok. Nah, dia macam-macam. Nah, yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do dimulainya dari do itu dinamakan tangan nada mayor ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan tangan nada minor. Tangan nada minor ini mulainya dari la. Jadi bunyinya bukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi kalau dari la, si, do, re, mi, fa, sol, mungkin kadang diganti dinaikkan setengah jadi sela gitu. Kira-kira bunyinya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah istilah harmoni. Harmoni ini kita tahu istilah harmoni adalah dua yang selaras ya, makanya disebut dengan harmoni. Nah, harmoni ini maksudnya mungkin disangkut pautkan dengan akor. Akor ini adalah kunci ya, kalau orang awam namanya menyebutnya kunci. Nah, mungkin ada juga yang disebut dengan triad. Triad ini ya, dari kata tri itu minimal 3 nada. Jadi dalam akor atau kunci itu minimal harus ada 3 nada. Nah, dalam akor ini ada juga yang disebut dengan mayor dan minor. Nah, misalnya akor C mayor. Akor C mayor itu nada-nadanya itu harus ada C itu sendiri, kemudian E, kemudian G. C, E, G. Bisa dibalik E, G, C, bisa dibalik lagi G, C, E. Asalkan 3 nada ini ada, itu disebut dengan akor kunci triad C mayor. Nah, ada juga tadi mayor, kemudian ada juga minor. Nah, dalam akor ini juga ada, nggak cuma ada di tangan nada. Ada akor C minor misalnya. C minor ini kandungan nadanya ada C, S, G. Atau dibalik S, G, C. Dibalik lagi juga ada G, C, S. Nah, yang penting 3 nada ini disebut dengan C minor gitu. Bedanya apa sih minor sama mayor? Itu bedanya ada di nuansa. Oke, selanjutnya yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir saya akan bahas tentang istilah irama. Irama ini sebenarnya sudah sangat luas ya. Irama ini biasanya hanya maksudnya adalah musik mungkin lebih spesifiknya musik yang iringan. Musik iringan ini yang paling menonjol biasanya ada di ritmenya seperti apa. Misalnya kalau kita tahu dangdut biasanya dia pakai kendang yang iramanya biasanya bikin goyang gitu ya kan. Mungkin saat ini ada di akhirannya mungkin ada buka siti jos atau da 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 dan sebagainya, itu sering sekali di koplo juga ada. Nah, ada juga namanya irama balad, terus kemudian irama keroncong, terus kemudian ada irama lagi jazz, swing dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa bedakan sendiri. Oke. Nah, irama ini terkadang juga rancu. Kita tahu bahwa irama juga sering dipakai di qori ya, qori atau biasanya membaca Al-Qur'an. Biasanya dipakai di qori. Nah, ada irama namanya nahawan, kemudian saya lupa yang lain-lain. Ini sebenarnya nyambungnya ke tangga nada. Tangga nada adalah penggunaan nada-nada itu sendiri gitu. Bukan
bukan ini ya, bukan irama pop dan ballad, itu bukan. Sebenarnya penggunaan nada-nada seperti yang maksudnya adalah tangga nada atau nada dasar gitu. Kiranya itu kalau ada pertanyaan atau yang belum mudeng atau yang belum saya bahas di sini, bisa kalian tambahkan di komentar, tanyakan di komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.